Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Manajemen Konstruksi Interior. Berikut anggota kelompok kami yang terdiri dari Askia Zulfa Ulia, Firda Amalia Alsa, Haifa Adirasyah Putri, Lutfia Zahirah, Naurah Atirah Jinan, dan Sasi Kirani Putri Damayanti. Berikut daftar isi dari materi yang akan kami sampaikan pada hari ini. Yang pertama tentang Skyline Studio, yang kedua tentang logo, yang ketiga visi misi, yang keempat struktur organisasi, yang kelima term of reference, yang keenam mitra, dan yang ketujuh layanan. Kemudian berikut adalah struktur organisasi pada Skyline Studio. Yang pertama ada Firda Amalia Alsa sebagai direktur, kemudian ada Naurah Atirah Jinan sebagai project manager, lalu Askia Zulfa Ulia pada bagian finance and administration, kemudian ada Haifa Adirasyah Putri sebagai drafter dan 3D visual, lalu Sasi Kirani Putri Damayanti sebagai interior designer, dan Lutfia Zahirah pada bagian marketing. Saya Azkia Zulfa Ulia dengan NIM 10603240048. Di sini akan menjelaskan tentang Skyline Studio. Skyline Studio hadir sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa desain dan pengerjaan interior dengan komitmen menciptakan ruangan yang estetis, nyaman, dan fungsional dengan kepaduan kreativitas, kualitas, dan juga profesionalisme. Kami berkomitmen menjadi partner terpercaya dalam mewujudkan ruang impian setiap klien. Didukung oleh tim profesional dan kreatif, kami melayani berbagai kebutuhan interior, mulai dari hunian pribadi, kantor, kafe, hingga ruang komersial lainnya. Setiap proyek kami dikerjakan dengan perhatian terhadap detail, pemilihan material berkualitas, serta proses pengerjaan yang terencana dan juga profesional. Seiring berkembangnya tren dan kebutuhan gaya hidup modern, Skyline Interior Design terus berinovasi dalam menghadirkan desain interior yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu memberikan kenyamanan dan meningkatkan nilai sebuah ruang. Kepuasan dan kepercayaan klien menjadi prioritas utama dalam setiap layanan yang kami berikan. Di sini mau menjelaskan tentang logo. Logo Skyline merupakan presentasi visual dari ruang yang dirancang dengan harmonis, memadukan inspirasi langit yang luas dengan kenyamanan sebuah interior. Bentuk organik yang menyerupai awan menggambarkan kreativitas tanpa batas, sementara alur garis yang mengalir mencerminkan progres transformasi ruang menjadi lingkungan yang etis, fungsional, dan nyaman untuk ditinggali. Makna dari siluet awan yaitu menggambarkan sumber inspirasi dan imajinasi dalam menciptakan desain interior, mencerminkan suasana ruangan yang nyaman, ringan, dan juga menyenangkan. Untuk makna dari lingkungan yang saling terhubung yaitu mempresentasikan integrasi berbagai elemen interior seperti tata ruang furnitur, pencahayaan, material, dan juga dekorasi. Lalu menunjukkan keseimbangan antara estetika dan juga fungsi. Untuk makna dari bentuk bertumpu yaitu menggambarkan dimensi dan lapisan dalam desain interior dan juga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan ruang yang memiliki karakter dan juga kedalaman visual. Kemudian selanjutnya ada visi dan misi kami. Yang pertama adalah visi, menjadi firma desain interior inovatif yang melampaui batasan kreativitas, mengubah setiap ruang menjadi mahakarya fungsional yang menginspirasi, serta menetapkan standar baru dalam estetika kontemporer yang berkelanjutan. Selanjutnya, ada misi kami, diantaranya yang pertama, menghadirkan solusi desain yang dipersonalisasi dengan memadukan keinginan unik setiap klien dengan keahlian teknis dan estetika tinggi. Terus mengeksplorasi tren terbaru, teknologi desain, dan material inovatif untuk menciptakan ruang yang tidak hanya modern, tetapi juga tak lekang oleh waktu atau timeless. Memastikan setiap rancangan tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga memberikan kenyamanan optimal dan efisiensi ruang yang maksimal. Mengintegrasikan praktik ramah lingkungan dan penggunaan material berkelanjutan dalam setiap proyek demi mendukung masa depan bumi yang lebih baik. Menjaga integritas dan profesionalisme melalui komunikasi yang terbuka, ketepatan waktu, dan manajemen proyek yang akurat. Selanjutnya ada latar belakang. Skyline Studio hadir sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa desain dan pekerjaan interior dengan komitmen menciptakan ruang yang estetis,
nyaman, dan fungsional. Dengan perpaduan kreativitas, kualitas, dan profesionalisme, kami berkomitmen menjadi partner terpercaya dalam mewujudkan ruang impian setiap klien. Didukung oleh tim profesional dan kreatif kami, melayani berbagai kebutuhan interior mulai dari hunian pribadi, kantor, kafe, hingga ruang komersial lainnya. Setiap proyek kami kerjakan dengan perhatian terhadap detail, pemilihan material berkualitas, serta proses pengerjaan yang terencana dan profesional. Seiring berkembangnya tren dan kebutuhan gaya hidup modern, Skyline Interior terus berinovasi dalam menghadirkan desain interior yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu memberikan kenyamanan dan peningkatan sebuah ruang. Kepuasan dan kepercayaan klien menjadi prioritas utama dalam setiap pelayanan yang kami berikan. Selanjutnya ada tujuan proyek. Yang pertama, menciptakan desain interior yang estetis, nyaman, dan fungsional sesuai kebutuhan serta karakter klien. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan ruang agar lebih efektif, modern, dan memiliki nilai guna yang maksimal. Lalu menghadirkan konsep desain yang mampu meningkatkan kenyamanan, produktivitas, serta citra ruang hunian maupun komersial. Memberikan hasil pengerjaan interior yang berkualitas dengan memperlihatkan detail, ketepatan waktu, dan standar pengerjaan profesional. Lalu membangun hubungan kerja yang baik dengan klien melalui pelayanan yang komunikatif, transparan, dan terpercaya. Dan menjadikan Skyline Interior Design sebagai partner interior design yang mampu memberikan solusi kreatif dan inovatif dalam setiap proyek. Selanjutnya ada ruang lingkup kegiatan. Yang pertama, konsultasi dan survei lokasi, lalu perencanaan desain interior, pembuatan gambar kerja dan visualisasi 3D, pemilihan material dan furnitur, produksi dan pengerjaan interior, pengawasan proyek, lalu finishing dan serah terima proyek. Lalu ada risiko dan penanganan. Jika ada keterlambatan pengiriman material, dapat dilakukan koordinasi dengan supplier serta menyiapkan alternatif material yang setara. Lalu, jika ada perubahan desain dari klien saat proyek sedang berjalan, bisa dilakukan komunikasi dan revisi secara terstruktur agar perubahan tetap terkendali. Lalu, yang ketiga, jika ketidaksesuaian hasil dengan konsep desain, dapat dilakukan pengecekan berkala dan quality control selama proses pengerjaan. Lalu yang terakhir ada kendala teknis di lapangan. Bisa dilakukan survei dan analisa teknis sebelum pengerjaan dimulai. Lalu ada project deliverables. Yang pertama, konsep desain interior, lalu layout space planning, desain 3D visualisasi, gambar kerja teknis, spesifikasi material dan finishing, produksi dan instalasi interior, laporan progres proyek, hasil finishing, dan final handover. Lalu di sini ada penutup. Term of Reference atau TOR ini disusun sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan proyek interior oleh Skyline Studio. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan agar berjalan secara terarah, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kemudian ada tim pelaksana. Yang pertama, Kepala Operasional Askia Zulfa Ulia, perancangnya Sasi Kirani Putri Damayanti, Supervisor Naura Atirajinan, Manajer Operasional Haifa Adi Rasya Putri, dan Administrasi Lutfia Zahira. Peran dan tanggung jawab Skyline Studio memberikan konsultasi desain pada klien, menyusun desain yang fungsional, aman, dan estetis, memastikan pemilihan material sesuai standar dan kualitas, membuat visualisasi desain seperti gambar kerja dan 3D rendering, melakukan koordinasi teknis dengan vendor atau kontraktor. 2. Klien menyampaikan kebutuhan dan fungsi ruang secara jelas, memberikan referensi atau referensi desain yang diinginkan, menentukan budget sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan proyek, melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian kerja. 3. Pihak ketiga atau vendor dan kontraktor melaksanakan pekerjaan interior sesuai dengan gambar kerja dan desain, berkoordinasi dengan konsultan interior selama pelaksanaan proyek, dan mendukung penyelesaian proyek sesuai dengan target waktu. Dan melakukan persetujuan konsep secara tertulis. Perubahan desain di tengah proyek, menetapkan batas revisi desain dan membuat prosedur perubahan kerja. Keterlambatan pengerjaan proyek,
menyusun timeline yang realistis, dan melakukan monitoring progres secara berkala. Kenaikan biaya material atau anggaran, menyusun estimasi biaya cadangan, dan memilih alternatif material. Kemudian mitra Skyline Studio itu yang pertama ada kontraktor dan tenaga ahli profesional, yaitu bekerja sama dengan kontraktor, arsitek, teknisi, dan tenaga kerja berpengalaman untuk memastikan setiap proyek terlaksana dengan kualitas tinggi, tepat waktu, dan juga sesuai standar. Kemudian yang kedua itu pemasok material dan furnitur premium, yang dimana bermitra dengan supplier terpercaya untuk menyediakan material, furnitur, dan elemen interior berkualitas yang mendukung hasil desain yang optimal dan juga tahan lama. Kemudian yang ketiga itu pihak pengembang dan pemilik properti, yang dimana berkolaborasi dengan developer, pemilik rumah, pemilik bisnis, serta pengelola properti dalam mewujudkan ruang yang fungsional, estetis, dan bernilai investasi. Baik, kemudian layanan studio kami itu ada desain interior yang dimana perancangan ruang yang mengutamakan fungsi, kenyamanan, dan estetika sesuai dengan kebutuhan serta karakter pengguna. Kemudian juga desain furnitur custom yang dimana pembuatan desain furnitur khusus yang disesuaikan dengan ukuran ruang, fungsi, dan konsep interior. Kemudian konsultasi desain, kita menyediakan layanan konsultasi untuk membantu menentukan konsep, tata ruang, material, dan solusi desain yang tepat. Kemudian juga ada pemilihan material dan pengadaan, pendampingan dalam memilih serta menyediakan material dan produk interior yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Kemudian renovasi dan pengembangan ruang, yaitu pembaruan dan penataan ulang ruang untuk meningkatkan fungsi, kenyamanan, dan tampilan sesuai kebutuhan baru. Kemudian berikut adalah layout dari rancangan ruang tamu yang kami bangun. Ruangan ini memiliki ukuran sekitar 577,5 cm atau sekitar 5,77 meter dengan lebar 346 cm atau sekitar 3,46 meter. Pada slide layout ini terdiri dari layout teknikal ruangan dan layout presentasi ruangan. Ruang tamu ini terdiri dari area sunken living room dengan ukuran 344 cm dikali 346 cm yang dilengkapi dengan area sofa, coffee table, dan kabinet TV. Kemudian adalah gambar tampak. Gambar ini diambil dari tampak samping ruangan sehingga memudahkan untuk melihat proporsi dan detail ruangan. Dan yang terakhir adalah gambar render. Gambar render diambil dari perspektif mata manusia sehingga mempermudahkan klien untuk memvisualisasikan ruangan secara nyata. Gambar ini juga membantu klien untuk memahami suasana dan skala ruangan secara lebih jelas. Selanjutnya adalah perhitungan RAB, daftar dan harga satuan upah. Yang kami butuhkan adalah mandor, kepala tukang, tukang kayu, dan pekerja dengan harga satuan tertera. Yang kedua adalah bahan dan material seperti untuk plafon, papan gypsum, rangka hollow, sakur gypsum, kompon, dan cat plafon interior dengan harga tertera. Yang kedua adalah dinding menggunakan cat interior finishing matte, HPL Taco, molding gypsum, dan molding kayu plus finishing dengan harga tertera. Yang ketiga adalah lantai menggunakan marmer kuadra, semen 3 roda, pasir halus, dan nut dengan harga tertera. Selanjutnya adalah furnitur dan equipment yang menggunakan sofa, coffee table, karpet, smart TV, TV kabinet, dan speaker TV dengan harga tertera. Selanjutnya adalah elektrikal yang membutuhkan downlight lamp Hanok, stop kontak, saklar Schneider, dan chandelier dengan harga satuan tertera. Yang terakhir adalah alat-alat yang digunakan seperti cangkul, sekop, kuas dan roller, tangga, dan palu dengan harga satuan tertera. Perhitungan RAB, volume, dan harga satuan pekerja. Yang pertama, pekerjaan pemasangan plafon. Pemasangan plafon gypsum 15 meter persegi. Pekerjaan lantai. Pemasangan lantai marmer 15 meter persegi. Ketiga, pekerjaan lighting dan elektrik. Penambahan lighting dengan jumlah 1 unit. Installing mechanical electrical lighting dengan jumlah 1 unit. Keempat, pekerjaan pemasangan furnitur. Sofa dengan jumlah 1 unit, coffee table dengan jumlah 1 unit, karpet dengan diameter 150 cm dengan jumlah 1 unit, smart TV Samsung 65 inci dengan jumlah 1 unit, TV kabinet custom dengan jumlah 1 unit, dan speaker TV dengan jumlah 1 unit. 5. Pekerjaan painting. Pengecatan dinding dengan volume 37,4 meter persegi, pengecatan plafon dengan volume 15 meter persegi.
Selanjutnya adalah perhitungan RAB untuk volume dan harga satuan pekerjaan. Slide ini menampilkan volume untuk setiap item berdasarkan ukuran aktual dari gambar teknis yang kemudian dikalikan dengan harga satuan pekerjaan yang mencakup biaya material dan tenaga pekerja. Lalu di sini ada perhitungan RAB yaitu rencana anggaran biaya. Yang pertama, pekerjaan pemasangan plafon yaitu menggunakan plafon gypsum dengan volume 15 meter persegi dengan harga satuan Rp275.250 dan juga totalnya ada Rp4.128.750. Yang kedua itu ada pekerjaan lantai menggunakan marmer dengan volume 15 meter persegi, harga satuannya Rp1.510.700 dengan total Rp22.660.500. Yang ketiga ada pekerjaan lighting dan juga elektrik. Yang pertama ada penambahan lighting dengan 1 unit dengan harga satuannya Rp4.353.200. Total penambahan lighting itu ada Rp4.353.200. Yang keduanya ada installing mechanical electrical lighting 1 unit dengan harga satuan Rp346.000 dan juga total installing mechanical electric lighting yaitu Rp346. Jadi total pekerjaan lighting dan elektrik yaitu Rp4.699.200. Yang keempat ada pekerjaan pemasangan furnitur. Pertama itu ada sofa, 1 unit sofa yaitu 18 juta, 1 unit coffee table Rp799.000, lalu 1 unit karpet dengan diameter 150 cm yaitu Rp3.359.000. Lalu ada 1 unit smart TV Samsung 65 inci dengan harga Rp8.899.000. Lalu ada TV kabinet custom dengan harga Rp21 juta. Lalu ada speaker TV dengan harga Rp12.208.000 dan untuk totalnya Rp64.265.000. Yang kelima itu ada pekerjaan painting. Yang pertama itu painting dinding dengan luasan 37,4 meter persegi dengan harga satuan Rp154.440 dengan total painting dinding yaitu Rp5.776.056. Yang keduanya ada painting plafon dengan luasan 15 meter persegi dengan harga satuan Rp158.440 dengan total painting plafon yaitu Rp2.376.600. Baik, kemudian perhitungan RAB yaitu rekapitulasi harga dan bobot pekerjaan. Di sini untuk jenis pekerjaan yang pertama itu adalah pekerjaan pemasangan plafon dengan harga pekerjaannya itu Rp4.128.750 dengan persen 3,97% dan kumulatif 3,97%. Kemudian yang kedua jenis pekerjaannya adalah pekerjaan lantai dengan harga pekerjaan Rp22.660.500 dengan persen 21,81% dan kumulatif 25,78%. Kemudian yang ketiga yaitu pekerjaan lighting dan elektrik yang dimana dengan harga pekerjaan Rp4.699.200 dengan persen 4,52% dan kumulatif 30,30%. Selanjutnya yang keempat yaitu pekerjaan pemasangan furnitur dengan harga pekerjaan Rp64.265.000
dengan persen 61,85% dan kumulatif 92,15%. Kemudian yang kelima yaitu pekerjaan painting dengan harga pekerjaan Rp8.152.656 dengan persen 7,85% dan kumulatif 100%. Dan total harga pekerjaan dari semua jenis pekerjaan adalah Rp103.906.106 dengan persen 100%. Kemudian berikut adalah perhitungan kurva SRAB yang terdiri dari jenis pekerjaan, kurang lebih seperti pekerjaan pemasangan plafon, pekerjaan lantai, pekerjaan lighting dan electrical, dan lain-lainnya. Kemudian terdiri dari harga pekerjaan, bobot, dan waktu pelaksanaan mulai dari minggu pertama hingga minggu terakhir pengerjaan. Dapat dilihat pada grafik kurva S ini menunjukkan progres kumulatif pelaksanaan pekerjaan selama 7 minggu. Pada 3 minggu pertama, peningkatan progres masih relatif lambat. Dimulai dari minggu pertama yaitu 1,32%, kemudian mencapai 9,92% pada minggu kedua, dan 18,51% pada minggu ketiga. Memasuki minggu keempat, terjadi percepatan pekerjaan yang signifikan, sehingga progres meningkat menjadi 49,69%. Setelah itu, progres terus bertambah secara stabil, hingga mencapai 65,15% pada minggu kelima, dan 80,81% pada minggu keenam. Nah, pada minggu ketujuh, di sini seluruh pekerjaan berhasil diselesaikan dengan capaian progres 100%.